Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Eh, Kita lanjut ya, sambil menunggu yang lain. Kayaknya ini yang lain, ini baru 27 orang, baru 26 orang. Di, biasa jadi kendala itu kalau sudah sementara presentasi banyak yang masuk, jadi harus di ini juga diizinkan juga semua. Apa ya, agak mengganggu juga itu ya. Baik, untuk hari ini kita masuk ke materi berikutnya yaitu jenis dan fungsi alat-alat kelas di laboratorium. Nah, ini penting ini ya, meskipun Anda barangkali sudah sudah pernah ya atau sudah pernah mengenal atau sudah pernah melakukan atau menggunakannya ya, namun saya akan mencoba untuk merefresh kembali, mereview kembali apa yang sudah Anda pelajari baik itu di sekolah ya, kemudian bagian sudah masuk pernah praktikum di kimia itu sudah mengenal baik alat-alat ini. Namun tidak salahnya kalau saya akan perkenalkan ulang kembali. Uh, jadi cakupan daripada materi ini adalah tadi coba meminta untuk mengerti ya, fungsi dan jenis-jenisnya apa saja dan ini akan menjadi penting ketika itu akan digunakan pada saat praktikum maupun penelitian. Tunggu banyak dulu baru saya singkat masuk lah. Biarkan dia ngumpul dulu. Uh, kemudian nah, kemudian ini berhubungan juga dengan berhasil tidaknya praktikum dan penelitian. Jadi kalau Anda tidak mengenal baik alat itu, maka Anda akan kesulitan dalam menggunakannya ya, dan salah dalam menggunakannya. Kemudian ini juga berhubungan dengan keselamatan kerja ya uh, di laboratorium ya. Jadi kesalahan dalam memilih gelas ya, peralatan gelas bisa jadi akan berdampak buruk ketika Anda menggunakannya di laboratorium ya, baik itu dalam praktikum maupun dalam penelitian ya. Kemudian di sini juga akan diperkenalkan jenis-jenis gelas ya sebelum melakukan praktikum maupun melakukan penelitian. Nah, ada yang kita kenal namanya gelas borosilikat ya. Jadi borosilikat ini merupakan komposisi daripada peralatan gelas itu. Jadi bahan dasar utamanya adalah silika ya, silika dan boron trioksida itu sebagai komponen utama dalam gelas. Ya. Nah, kemudian ini tentu tahan terhadap perubahan suhu ya, perubahan suhu yang ekstrim ya, yang biasanya dalam kondisi biasa kita hanya menggunakan suhu kamar ya, ini dengan suhu sekitar sampai 200-an, 100-an kita bisa gunakan. Nah, kecuali kalau misalnya dengan menggunakan asam fluorida ini hati-hati karena ini bisa jadi peralatan gelas kita itu akan rusak ya. Kemudian uh, borosilika ini juga digunakan untuk membuat alat gelas laboratorium berkualitas tinggi dengan merek dagang. Tentu Anda biasa dengar namanya Duran ya. Ada Duran, ada Pirex, ada Kimax, ada Simax, ada Refmax ya maupun Kimball ya. Ini adalah merek-merek dagang atau brand daripada peralatan-peralatan gelas. Jadi kalau Anda di toko-toko ini untuk beli peralatan gelas itu, Anda cek-cek juga ya, ini apa ya, ini dari Duran atau Pirex. Karena di tempat yang umum biasanya untuk peralatan gelas yang biasanya di di mall apa di mana untuk kebutuhan rumah tangga biasanya tetap ada juga Pirex tapi biasa Pirexnya itu berbeda tulisannya ya. Ada huruf kecil ya, P-nya ada huruf besar ya, itu harus dibedakan ya, bahwa ada yang diperuntukkan untuk lab, ada yang diperuntukkan untuk rumah tangga. Nah, untuk kebutuhan rumah tangga juga ada yang Pirex ya. Misalnya kalau Anda di toko-toko ini ya, itu biasanya ada apa ya, tempat membuat puding ya, tempat membuat apa dari kaca, dari gelas yang tahan tahan panas maupun tahan tekanan. Nah itu, nah, kemudian ini peralatan gelas ini pertama kali dikembangkan oleh Otto Scott. Nah, biasanya juga ada merek seperti ini tertulis di gelas itu Scott ya, ada Scott juga, tidak ada Ottonya ya.
Itu biasa produk pertama kali ya, ketika gelas itu dibuat ya. Ini ahli gelas Jerman ya, yang hidup di apa ya di akhir abad ke-19 ya. Otto Scott ini memproduksi alat gelas pertama berbahan dasar borosilikat ya, dengan nama Scott AG ya, dengan merek dagang Durang. Kadang-kadang dia menampilkan Durang ya, di label gelasnya itu kadang-kadang dengan Scott ya, masih ada itu gelas-gelas yang biasanya ada peralatan gelas itu yang masih tertulis Scott ya. Kemudian ada Durang ini yang terkini, harga yang terkini. Masuk lagi. Nah, kemudian tahun 1915 itu ya ada perusahaan gelas juga yang namanya Corning ya. Ini Corning Glass ini dia memproduksi peralatan gelas dengan bahan dasar yang sama, tapi merek dagangnya Pyrex. Nah, Pyrex ya. Nah, jadi Pyrex ini Amerika yang produksi ya. Dan ini dikenal tahan terhadap panas ya. Hingga hari ini ya Scott Duran, ya, kemudian Corning Pyrex itu menggunakan borosilikat untuk memproduksi alat-alat gelas yang ada di laboratorium. Ya. Ada lagi yang masuk. Nah, berikutnya uh, Pyrex ini memproduksi alat gelas untuk kebutuhan laboratorium ya, atau diistilahkan dengan laboratori glassware ya. Corning juga demikian ya. Tapi Corning ini biasanya khusus untuk rumah tangga atau kitchenware ya, rumah tangga ya. Sehingga biasa di tempat-tempat penjualan alat gelas rumah tangga itu kita harus bisa membedakan ya alat gelas untuk kebutuhan laboratorium dengan merek dagang Pyrex ya, huruf besar dan huruf kapital ya. Kemudian alat gelas untuk kebutuhan rumah tangga dengan merek dagang Pyrex ya, huruf kapital kecil. Tapi terkadang ya ketika ini biasa diproduksi oleh lokal ya, nah ada juga lokal yang meniru semua, meniru ini ya, lupa ya kadang-kadang yang mana ini peruntukannya untuk rumah tangga, untuk dalam penulisan hurufnya itu ya ada yang Pyrex besar, ada yang Pyrex kecil, jadi tidak ini. Tapi aslinya ya itu ya. Jadi yang Pyrex kecil ini biasanya dari soda lime ya, soda lime gelas ya. Sedangkan yang besar ini dari borosilika gelas. Nah, kemudian kalau ditinjau dari kandungannya, ya bahan dasar tersebut ya itu mengandung terbagi atas tiga jenis. Ada non alkalin earth, ya, alkali tanah, ya bukan alkali tanah. Ya, gelas borosilika bukan alkali tanah. Dikenal dengan borosilika 3.3 ya gelas. Ya. Itu digunakan untuk alat gelas laboratorium yang berkualitas tinggi. Ya. Kemudian ada borosilika alkali tanah. Ya. Berarti ada yang non alkali tanah, ada yang alkali tanah ya komposisinya ya, combine-nya ya dengan borosilika. Ini digunakan untuk alat gelas laboratorium dengan kualitas sedang, tetapi masih lebih baik daripada soda lime ya, soda lime gelas. Kemudian ada high borat borosilika gelas. Ini untuk keperluan berbeda ya, dan khusus mungkin uh, maksudnya tidak umum dijual ya. Jadi high borat silika gelas. Ya. Nah, uh, nah gelas jenis ada lagi yang masuk ya. Gelas borosilikat ini dikenal memiliki koefisien ekspansi termal yang sangat rendah ya. Jadi kalau misalnya panasnya tinggi ya, dia hanya mengembang saja itu sedikit sekali ya. Ya. Jadi koefisien ekspansinya itu senilai ini ya. Nah, ini pangkat minus 1 ya. Derajat Kelvin ya. Pada suhu 20 derajat Celcius. Buatnya tahan terhadap goncangan termal daripada gelas biasanya. Nah, gelas semacam ini misalnya kurang tunduk, jadi kurang patuh pada tekanan termal ya. Jadi dia bagus digunakan karena koefisien ekspansinya itu rendah. Jadi sekalipun dia ada tekanan, ada pengaruh termal ya, biasanya itu hanya mengembang sedikit saja ya, sehingga tidak berpengaruh, tidak banyak berpengaruh terhadap apa namanya volume ya, pun takaran daripada peralatan gelas itu. Ya. Kemudian ini tadi sudah ya.
kaca borosilika itu dijual dengan nama dagang seperti Bokam, Borosil, ada Duran, ada Suprax, Simas, dan lain sebagainya. Ini merek-merek dagang yang terus berkembang ya, karena yang buat juga sudah berbeda-beda ya. Dan mereka sudah tahu cara membuatnya ya. Nah, yang pertama adalah beker glass ya. Beker glass atau biasa disebut dengan gelas piala atau kadang-kadang disebut dengan gelas kimia. Kalau diminta coba ambilkan gelas kimia ya. Nanti yang dimaksud itu adalah beker glass. Kita ambilkan gelas piala yang dimaksud adalah beker glass ya. Dan sebaliknya ya. Ini kalau beker glass ini ada macam-macam juga ya. Ya, biasanya digunakan untuk melarutkan ya. Nah, untuk menangani berbagai bahan kimia ya dalam bentuk larutan. Baik itu untuk membuat larutan dari padatan juga bisa. Tapi ini tidak digunakan untuk mengukur secara akurat. Meskipun di sini ada takarannya ya, ada takarannya ada 210 ml ya. Ada takarannya tapi tidak diperuntukkan untuk mengukur akurat. Jadi kalau Anda ingin menentukan konsentrasi jangan gunakan ini ya. Nah kan labu takar ya. Takar yang konsentrasi yang ukurannya takarannya itu sudah pasti ya, sudah dan itu biasanya ditera diulang kembali ya untuk dipastikan bahwa betul itu adalah sekian volumenya. Kemudian ukurannya bervariasi, ada yang 25 mili, 50 mili, 100 dan seterusnya. Ada yang bahkan 6 liter ya, ada yang besar ya. Saya belum pernah lihat barangkali ya. Dan kadang ada bibir penuangnya di sini. Ya, ini ada bibir penuang ini membantu untuk menuang larutan tanpa harus meler kemana-mana ya. Jadi kalau tidak ada bibir penuangnya itu biasa kita kesulitan ya. Nah, biasanya untuk yang tidak ada bibir penuangnya itu tidak diperuntukkan untuk memindah-mindahkan ya, memindah-mindahkan larutan agar tidak terbuang. Jadi fungsinya adalah untuk menghindari jangan sampai ada yang meleleh di sini sehingga volume daripada larutan itu akan berkurang. Nah ini juga terbuat dari porosolika tahan panas ya, karena biasa juga dipanaskan di atas itu ya, di atas apa namanya di atas pemanas ya, dan pemanas sehingga 200 derajat Celcius ya. Nah kemudian digunakan untuk membuat larutan ya. Kalau misalnya Anda ingin mengencerkan suatu larutan, biasanya larutan padat yang pekat itu yang diambil dari botol botol induknya itu ya biasa disimpan di sini dulu ya, simpan kemudian ditambahkan sedikit-sedikit ya pelarut hingga dia encer ya. Jadi kalau Anda hanya membutuhkan perkiraan volume larutan yang dibutuhkan ya cukup menggunakan ini ya. Tapi kalau misalnya ingin membuat konsentrasi ya tidak boleh, harus menggunakan mengambil larutan itu dari meskipun nanti diencerkan di beker gelas ya. Tapi ketika mengambil larutan itu tetap harus menggunakan apa namanya ukur ya, labu takar atau pipet ukur ya. Jadi ini adalah fungsinya ya. Jadi untuk memanaskan, untuk mencampur dan mereaksikan, untuk menambah bahan kimia, larutan padatan, pasta atau tepung ya, bisa banyak sekali manfaatnya. Nah, keselamatannya gimana? Ya, caranya adalah menggunakan lap halus saat mengangkat beker gelas dari kompor listrik. Ya, jangan pakai tangan. Ya, itu ketiganya seperti itu. Ya. Nah, kemudian ketika kita mencampurkan dengan sesuatu yang sifatnya eksplosif, misalnya apa ya, eksoterum ya, maka kita berendam gelas ini di dalam air yang sudah ada dinginnya. Kita tuangkan ya, sehingga efek eksoterum daripada larutan itu ketika dicampur itu tidak terlalu besar ya, tidak terlalu beresiko terhadap diri kita. Nah, itu ketiganya ya. Nah, kemudian apalagi ini yang satunya adalah Erlenmeyer ya. Labu Erlenmeyer ya. Labu Erlenmeyer ini terbuat dari kaca borosilika atau kadang disebut Erlenmeyer saja. Ini takarannya macam-macam. Ukurannya macam-macam mulai dari 25 sampai 202 liter itu ada ya. Ini juga terbuat dari borosilika ya, tahan suhu 200 derajat, jangan lebih dari itu ya. Kecuali misalnya kalau ada menggunakan Pirex khusus ya untuk pemanasan di atas 200 ya. Kemudian alasnya datar ya. Alasnya datar. Nah, ini juga Erlenmeyer juga ada macam-macam. Ada yang bagian lehernya itu polos begini ya.
bagian dalamnya yang licin, ya. Ada yang bagian dalamnya itu kasar ya, kasar ya, jadi berkasa ya, jadi dia kasar, kasar dia di dalam. Itu biasanya difungsikan untuk penutup ya, penutup yang sudah ada pasangannya sendiri dari kaca yang penutup kaca yang berkasa ya. Jadi sehingga ini tidak mudah untuk lepas ya. Nah, kalau dia pakai licin begini itu mudah lepas ya. Jika misalnya ada efek uap dari dalam itu sehingga dia mudah terlepas. Apalagi kalau penutupnya itu dari karet misalnya, yang bisa mengembang, ya bisa menyusut ya, ketika ada pengaruh kimia. Nah, ini untuk menampung larutan dalam proses titrasi. Ya. Jadi kalau Anda menitrasi itu yang bagian bawah itu jangan pakai beaker glass ya, tapi pakai Erlenmeyer ya. Kenapa? Karena dia punya leher ya, leher yang bisa digoyang-goyangkan gitu ya, ketika kita melakukan titrasi ya. Nah ini tanpa jenis-jenisnya macam-macam. Ada yang tertutup dan bermulut berkaca azah ya, berkaca azah istilahnya itu kalau kasar ya. Nah, kemudian ada yang namanya Erlenmeyer Bachner ya, Bachner atau ini ya, yang punya cucu ya, punya cucu itu punya cabang, punya leher, ini punya apa ya, ya hidung gitu ya. Dan biasanya difungsikan untuk menyaring ya. Nah, ini menyaring dan dia pakai yang licin, dia punya apa, ini kenapa harus licin? Supaya dia mudah dibuka karetnya. Kalau tidak licin susah karetnya dibuka. Karena kan ini mau diganti-ganti. Kita gunakan corong Bachner ya, seperti ini. Maka setiap selesai ganti cuci ya. Dan ini juga dicuci ya, karena orang lain akan gunakan. Ini namanya apa namanya Bachner ya. Apa namanya suction funnel namanya ya. Kemudian ini Bachner, corong Bachner, ini Erlenmeyer bergabung dengan Bachner, corong Bachner, dan ini adalah suction funnel istilahnya ya. Nah ini nah cara menggunakannya juga harus tahu ya, cara menggunakan ini ya. Ini kan punya leher nih panjang nih ya, dan dia itu miring lehernya ya, bagian ujungnya itu miring. Jadi bagian bagian terpanjang dari ujung ini yang miring itu, bagian terpanjangnya ya, itu harus membelakangi ini ya, membelakangi dan harus melewati lewat dari ini posisinya. Jadi tidak hanya sekedar memasang begini saja ya. Jadi kita harus tahu falsafahnya ya. Ketika ini seperti ini, maka ini ketika vakumnya dijalankan, maka larutannya bisa masuk sini. Nah, itu akan merusak vakum. Vakum akan rusak. Karena yang disaring itu ada yang turun ke sini, ada yang lari ke sini. Ya, ada yang masuk ke sini karena posisi ini ya terlalu jauh ke atas. Seharusnya itu, itulah biasanya kita itu hanya pakai saja ya. Seharusnya kita harus punya apa kompatibel ya. Ini yang kompatibel. Kalau misalnya tidak bisa masuk ya dibuat lubang yang lebih besar. Dan ini dorong ke bawah sampai dia melewati mulut cucuk ini ya. Supaya apa? Supaya itu pelarut itu tidak lari ke sini ya. Kalau lari ke sini dampaknya ke vakum. Vakum rusak, harganya mahal ya. Apalagi vakum itu tidak pakai trap ya, perangkap di sini. Ya, nah itu lebih berbahaya lagi. Ya, kita pakai trap atau perangkap sehingga semua uap pelarut itu masuk ke pompa vakum. Akhirnya rusak. Nah, ketiganya adalah tetap sama menggunakan apa ya, menggunakan lap saat mengangkat ya, dari kompor listrik misalnya, kalau itu dipasang di kompor listrik. Nah, kemudian ada tabung tes atau tabung reaksi ya. Ini juga terbuat dari borosilika, ada yang terbuat dari soda lime, ada Violax, ya, Supermax ya. Ternyata seperti apa ya? Silakan cari sendiri ya. Nah ini tidak tahan panas dia ya. Nah, itu mungkin komposisinya berbeda ya. Tahan panas dan apa namanya? Dia punya koefisien ekspansi itu besar ya. Jadi ketika ini, jadi dia tidak digunakan untuk apa? Dia hanya digunakan untuk uji-uji saja ya. Uji-uji yang sifatnya uji kimia ya. Misalnya uji kelarutan, uji apa ya? Uji protein dan lain sebagainya ya. Dan lain-lainnya. Biasa dilakukan ketika ada praktikum ya. Nah, kemudian diameternya dijual macam-macam ya ini. Bentuknya juga ada macam-macam. Ya. Ada yang kecil juga, ada yang besar ya. Nah, ada juga yang pakai yang pakai kasa di sini. Ya, biasa diperuntukkan untuk pembiakan bakteri dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian ketika menggunakan itu ya harus menggunakan rak ya supaya aman.
Ini ada rak tabung ya, jangan dibawa-bawa ya, sendiri-sendiri ada 2, 3, kalau misalnya tabungnya mau 4 ya, kita membawa 4 tabung itu dengan menggunakan tangan. Jadi itu tidak safe, tidak aman ya. Sehingga tetap harus menggunakan rak. Jadi ketika Anda mau melakukan uji menggunakan tabung reaksi, maka pesan dengan rak tabungnya ya, karena kan mau Anda mati. Jadi Anda tidak mungkin pegang terus baru dia mati ya, bagus sekali ya. Jadi setelah direaksikan diuji, simpan di dalam rak tabung sehingga kita bisa dengan leluasa mengamati ya. Nah, kemudian ada gelas ukur ya. Gelas ukur, ini gelas ukur ini ukurannya, takarannya juga macam-macam. Nah, ini kadang ini masih bisa digunakan untuk mulai sedikit-sedikit lebih teliti ya. Lebih teliti ya dibandingkan dengan yang gelas tadi apa? Beker gelas. Ini untuk mengukur volume cairan secara tepat ya, atau menjalankan untuk kegiatan eksperimen ya. Kemudian tentu ketika membaca skalanya itu ya ada skalanya itu ada yang macam-macam, ada 2 skala, ada juga 1 ya. Nah, skala itu yang dari tinggi ke rendah, ada yang dari rendah ke tinggi. Nah, fungsinya ya ketika kita mengisi ya, kita melihat skala yang paling tinggi ke bawah ya. Dan ketika kita mengambil ya, dari bawah ke atas sudah berapa mili yang kita ambil atau berapa mili yang tersisa, itu bisa dilihat. Ini yang membantu kita untuk mengamati ya, apa ya, ketepatan daripada skalanya ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ini sama tadi ya. Jadi dengan ini kita bisa tahu berapa volume benda ya. Ketika misalnya diisi 30 ml atau ya, kemudian kita ingin tahu berapa volume benda yang akan kita celupkan, ya, maka ya dicelupkan maka dia akan naik. Sekitar 10 ml ya yang punya volume ya. Selanjutnya Florence Plus ya, atau labu Florence ini, atau labu Didi ya, yang biasa juga disebut dengan labu Didi ya. Ini biasanya digunakan untuk mendidihkan suatu larutan ya. Kemudian ada macam-macam alasnya ya. Ada alas datar, ada alas bulat ya. Ada yang alas bulat, ada yang alas datar. Jadi sesuai dengan peruntukan pemanasnya. Kalau pemanas yang tersedia itu adalah alas datar, maka Anda menggunakan labu alas datar. Kalau pemanasnya yang tersedia itu adalah heat mantle yang bentuknya bulat itu ya, maka Anda bisa menggunakan Florence Plus itu yang alas bulat ya. Ya ada macam-macam. Datar ini alas bulat. Nah, ini biasanya lehernya agak panjang ya. Dan biasanya digunakan untuk evaporasi ya, mendidih ya, untuk mendidihkan atau bahkan menyimpan larutan. Oleh karena itu biasanya ini biasa digunakan dalam proses destilasi ya, campuran larutan ya, atau digunakan untuk reflux ya, untuk mereaksikan suatu campuran di dalam suatu labu ya. Ini nanti kan dihubungkan dengan yang lain ya, dihubungkan dengan kondensor ya, dihubungkan dengan apa ya, karena ini tidak punya leher ya, maka sangat terbatas apa namanya parameter yang bisa ketugas. Misalnya kita ingin mengetahui temperaturnya, agak sulit menggunakan ini. Temperatur itu berada di atas sana. Gitu. Nah di sini nanti ada konektornya panjang ya, panjang ke atas konektor. Kemudian ada bercabang, nanti konektornya itu bercabang yang ke arah kondensor, ada yang ke arah atas ya untuk menentukan titik didihnya menggunakan termometer. Ada juga labu didih ini sudah terancang sebagai destilator ya. Jadi dia sudah punya layer panjang, kemudian ada cabangnya ya menuju menyatu. Tidak harus begini. Ini kan customize ya. Ini adalah customize. Jadi kita harus memilih-milih ya konektornya seperti apa. Karena kita mungkin ini merancang bentuk lain daripada instalasi destilasi itu, sehingga dia harus customize ya. Yang sudah paten itu ada ya, sudah paten itu dia sudah ada ininya cabangnya. Ya. Nah ukurannya juga bervariasi ya, gantung
berapa volume. Jadi kalau Anda misalnya ingin mendestilasi destilasi 500 ml, jangan Anda menggunakan 500 ml labu ini, harus di atasnya ya. Kalau Anda atau minimal atau misalnya Anda menggunakan labu 500 ml ya, kemudian Anda kurangi menjadi misalnya 400 atau 300 ya. Supaya proses evaporasi itu berjalan lancar ya. Kemudian ketika Anda menggunakannya ini di proses reflux juga demikian, harus dipertimbangkan ya. Berapa volume jumlah ekstrak yang akan Anda reflux dan labu jenis berapa mililiter yang Anda harus gunakan. Jadi tidak serta-merta Anda harus memesan saja begitu di laboratorium, harus dipertimbangkan dengan rancangan percobaan Anda. Ya. Nah, kemudian ada labu ukur atau volumetrik ya. Ya, yang saya maksud ini yang takarannya tepat ya. Jadi kalau misalnya ini adalah 50 ml ya, maka pas di garis ini ya dia 50 ml. Makanya ini biasa digunakan untuk membuat suatu konsentrasi larutan ya. Jadi dia sudah, dan selalu ya ada secara gradual itu selalu distandarisasi kembali, di apa namanya, di kira ulang kembali ya, apakah betul ya ini 50 ml atau bukan. Itu menentukan kembali volumenya ya. Ini labu ukur ya atau labu volumetrik ya, menentukan konsentrasi, membuat suatu larutan konsentrasi. Nah, yang ini adalah corong pisah atau funnel separation ya. Ini fungsinya untuk memisahkan campuran dalam suatu larutan ya, dengan menggunakan pelarut yang berbeda polaritasnya. Jadi prinsip kerjanya ini adalah mengekstraksi cairan ya dengan zat cair yang lain yang sifat polaritasnya itu berbeda. Ini ada keran yang terbuat dari teflon, ada keran yang terbuat dari kaca ya. Yang terbuat dari kaca ini sering bermasalah ya kalau Anda tidak tahu penanganannya ya. Sering bermasalah, tapi ini banyak ya. Banyak karena harganya murah ya. Harganya murah dibandingkan dengan yang menggunakan teflon ya. Teflon ini dia anti stuck, jadi dia tidak pernah bermasalah ya dalam hal apa ya, nah, kemudian bagian atasnya ada penutupnya masing-masing ya. Ada yang bagian dalamnya tutup di atas kasa ya, tutup supaya dia tidak mudah lompat gitu. Nah, biasanya kalau kita mau gunakan ini, biasanya kepalanya, penutupnya ini biasa kita ikat pakai tali sini, atau pakai benang ya. Supaya apa? Supaya ketika kita melakukan suatu ekstraksi itu, ada tekanan dari dalam, dia lepas penutupnya tapi tidak jatuh ya, karena sudah tertahan oleh tali. Takarannya, ukurannya pun macam-macam ya. Ada 50 ya, ada 150 ya, tergantung kebutuhan kita ya. Nah, ini setelah misalnya dikocok, kemudian didiamkan di atas ini, diklem ya, di stakin ya, kemudian didiamkan. Nah, setelah terbentuk dua fase berbeda, yang mana kita inginkan ya kita ambil ya, ini kita turunkan ya, sehingga kita bisa memisahkan suatu senyawa dari suatu campuran ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Silakan lanjutkan. Tadi kan yang alat yang terbuat dari boron silika tuh, Pak, kan katanya dapat rusak karena asam fluorida. Nah, Ya. asam fluorida tuh memberikan dampak apa ya, Pak? Apakah mungkin itu kenaikan suhu sehingga nanti alatnya pecah atau gimana gitu, Pak? Dia bereaksi dengan porosilika itu, jadi bisa apa namanya itu ya, ketika kita menggunakan seperti ini misalnya, dia bisa langsung ini apa kayak rusak bagian dalamnya gitu ya, dia akan bereaksi sedikit, akan bereaksi dengan kaca gitu ya. Jadi makanya dihindari seperti itu ya. Bisa jadi dia juga ketika digunakan itu eksplosif ya. Jadi itu harus hati-hati menggunakan itu, dan jarang sih kita menggunakan buat praktikum ya, Florida itu ya. Biasa tergerus dia punya ini ya, karena uh, ya karena itu, karena memang berbeda ya, ada sedikit pengecualian ketika kita tergerus ya dengan asam Florida ya. Itu bisa dicari di internet, coba bisa dilihat di internet ya, efeknya seperti apa ya. Nah, kemudian ya saya lanjut ya yang ini.
corong pisah itu ada juga yang terbuat dari plastik ya. Ini yang terbuat dari plastik. Ya. Terbuat dari plastik ini biasanya diperuntukkan untuk ekstraksi yang khusus untuk logam berat ya. Jadi ekstraksi yang khusus untuk logam berat kita menggunakan plastik ya. Tentunya plastiknya bukan plastik biasa ya, bukan dari petelat, tapi dia ada khusus ya. Nah, kalau Anda mau penelitian tentang logam-logam berat, ya, jadi hindari menggunakan rata gelas ya. Ya harus menggunakan plastik seperti ini. Ya. Nah, yang alat-alat yang biasa digunakan di logam berat itu ya semuanya biasanya terbuat dari jenis plastik ini. Jadi ada corong-corongnya pakai plastik, corong pisahnya pakai plastik, kemudian apa namanya ya bahan-bahan untuk menyimpan sampelnya itu dari plastik ya. Kemudian iya rata-rata pipetnya biasanya juga ada dari plastik ya. Jadi semuanya dari plastik. Jadi, karena meneliti tentang logam berat itu tidak boleh ada logam lain yang ikut serta ya. Harus dia sendiri ya. Jadi ketika ini merupakan campuran, ada bagian logamnya ya atau misalnya ada silikonnya dan lain sebagainya, itu akan berkontribusi ketika dia digunakan untuk ekstraksi logam berat. Karena di logam berat juga ini nanti akan menggunakan asam kuat ya, asam nitrat dan lain sebagainya. Nah itu kemudian pipet ukur ya. Pipet ukur ini bentuknya lurus. Nanti ada namanya pipet volume ya. Ada pipet volume meskipun ini ada volumenya juga ya. Tapi ini kalau pipet ukur ini kita bebas mengeluarkan berapa volume ya, berapa volume yang kita inginkan. Kita ingin mengambil berapa volume dan mengeluarkannya bervariasi. Kalau pipet volume sendiri yang biasa disebut dengan pipet kondok ya, pipet kondok itu sudah tertentu dia punya volume. Ada yang volumenya 10 ml ya, 10 ml itu sudah pasti dia. Ya. Jadi tidak. Kalau ini pakai skala ya, pakai skala sehingga kita mengeluarkannya itu ya berdasarkan kebutuhan kita ya. Nah, ini pipet ukur. Variasinya juga macam-macam dia punya. Ada yang 10 ml, ada yang 1 ml ya. Ada yang 5 ml, ada yang 20 ml, dia punya kapasitas ya. Nah, tergantung ketika Anda merancang suatu percobaan atau riset, Anda melihat dulu kebutuhan Anda ya. Anda bekerja itu pada range berapa ya. Kalau misalnya Anda bekerja di range 2 ml atau 1 ml, maka Anda bisa menggunakan yang skalanya lebih kecil ya. Sehingga skalanya lebih kecil ya, sehingga itu akurat ya. Akurat. Misalnya ada yang pipet yang 1 ml sini ya, tapi Anda bekerja misalnya di bawah 1 ml, Anda menggunakan 1 ml, Anda menggunakan 5 ml, maka tidak akurat ya, karena skalanya besar ya. Jadi kalau menggunakan pipet ukur yang 1 ml, maka itu akuratnya tinggi ya, karena skalanya akan lebih kecil lagi. Ya. Nah ini untuk ketiganya itu tidak, pipet ini tidak harus ini ya, tidak tidak digoyang-goyang, maksudnya pakai goyang untuk mengeluarkan. Jadi kalau ketika ada tersisa di ujungnya sini ya, kita tersisa ujungnya sini itu tidak boleh digoyang-goyang ya, diginikan itu. Ada caranya adalah menyentuhkan di dinding kaca ya tempat kita mengeluarkan itu, menyentuhkan sedikit baru pegang bagian tengahnya ya, sehingga hawa panas di tangan kita itu mendorong untuk dia keluar ya. Tidak harus nah, kalau ini risikonya bisa patah, bisa terkena ya, atau yang dikeluarkan itu malah bukan ke wadah itu yang keluar, tapi dia ke tempat lain. Ya, saya sekarang lagi masuk ke sini mas juga ini.
gaya tarik dari dinding itu ke permukaan yang masih basah ini, mulut yang masih basah itu bisa menarik sisa-sisa yang ada di sini. Kemudian harus menggunakan, kalau mau aman menggunakan valve ya. Jadi dari bola itu ya mendorong ya. Ya bisa jadi ludah Anda masuk ke dalam ya. Sebaiknya dihindari. Nah, kemudian penghisapan pengambilan larutan hindari menggunakan mulut ya. Jadi, meskipun Anda tahu bahwa di situ encer ya, diangkat dari berbahaya. Lebih baik kita pakai bahwa semua bahan kimia yang kita temui di laboratorium itu adalah berbahaya. Itu yang kita ya, prinsip kita ya. Sehingga kita harus hati-hati. Nah, kemudian ini cara menggunakannya ya, teknik memipet menggunakan pipet gondok. Ini pipet gondok yang dia pakai. Ya. Nah, gondok yang pakai. Ini pegang bagian kaki peluk ya, yang ditarik bagian atas pelan-pelan. Ini yang apa ya menggantikan itu karena dia pecah ya, harganya mahal lagi ya. Nah, itu ya. Jadi ini fungsinya untuk menjaga kelembapan atau apa ya melepas. Kalau misalnya dia sudah kering gitu ya, sampel kita kemudian dari oven itu langsung masuk ke sini ya, sehingga di sini tidak ada lagi uap air yang bisa mengganggu daripada sampel kita ya. Tapi uap air itu diserap oleh silika gel ya. Nah, ini juga ada macam-macam bentuknya. Ada yang di atas ini pakai pakai cucuk juga, fungsinya untuk memvakum. Jadi ada begini, alat begini, tapi dia divakum ya, divakum. Setelah divakum selesai ditutup ya, sehingga betul-betul vakum di dalam tidak ada uap air ya. Nah itu lebih lagi ya, lebih bagus lagi ya. Namun ketika kita ingin membuka, jangan buka langsung ya, kita harus buka ini kerannya dulu ya, buka kerannya supaya tidak vakum lagi, sehingga kita mudah membukanya. Jadi ini fungsinya seperti ini. Jadi fungsi prinsip kerjanya itu adalah ya mengeringkan ya, mengeringkan, mengkondisikan supaya sampel itu tetap dalam keadaan kering ya. Jadi tidak terikat lagi dengan uap-uap air ya. Biasanya disimpan di dalam sini ada kruspor. Ya. Nah, gunakan ketiganya itu gunakan dua tangan ya. Nah, dua tangan untuk membawa maupun membukanya ya. Tidak perlu dibantu oleh orang lain. Cukup Anda sendiri saja bisa buka. Nah, itu kejadian yang sudah pernah terjadi dan itu menjadi pelajaran ya bagi saya juga kurang tahu kenapa bisa seperti apakah asistennya tidak memberitahu atau bagaimana ya sampai desikator yang sebesar itu kok bisa pecah ya, mengangkatnya pun berat kok bisa pecah ya. Jadi pasti terjadi sesuatu insiden yang luar biasa sampai dia ini. Atau misalnya ditarik begitu langsung los gitu ya, tidak ada yang menahan ya sehingga jatuh ya. Saya bisa bayangkan bagaimana paniknya waktu itu ya. Saya tidak tahu yang angkatan berapa ini dulu yang melakukan itu ya. Nah, kemudian ada rubber stopper. Ya, jadi stopper ini berfungsi untuk menutup wadah ya, wadah yang kita gunakan untuk apakah itu untuk destilasi dan lain sebagainya. Ini kita punya alat tapi masih manual ya seperti ini. Kalau ini ada merancang suatu percobaan atau penelitian, maka Anda juga harus merancang ini ya. Misalnya Anda merancang berapa, misalnya Anda menggunakan trinek ya, trinek labu yang layer 3 itu ya, berarti harus menggunakan ini ya. Pertama, lubang utamanya itu harus di lubang satu ya untuk kondensor ya. Kemudian yang sisi kiri dan kanan itu samping ya, lubang harus juga dilubangi. Ya, apakah mau lubang dua atau satu ya kita harus melubangi pakai ini. Dibutuhkan untuk apa? Dibutuhkan untuk misalnya untuk memasang termometer ya. Dan yang satunya lagi diperuntukkan untuk memasang apa namanya ya corong pisah yang kecil ya.
Ya, sehingga nanti ketika reaksi itu terjadi, Anda tidak perlu lagi membuka yang dari atas ini, ya, buka yang dari atas sehingga Anda menuang dari atas, tapi cukup dibuka keran dari corong pisah yang sudah ada melekat di leher itu, ya, sehingga reaksi itu terus berjalan berlangsung gitu ya. Ini penutup karet. Penutup karet itu ada macam-macam. Ada yang dari karet seperti ini, ada yang dari gabus ya, ada yang dari plastik. Biasanya yang dari gabus itu biasa kita pakai dulu waktu praktikum ya. Praktikum ya, itu pakai gabus biasa. Nah, kemudian ini corong apa ya? Tadi sudah ya. Kemudian ini tadi yang Florence ya, lampu Florence. Ya, tapi ini sudah dianggap sebagai lampu destilasi karena dia sudah lengkap ini ya. Sudah ada lehernya, sudah ada ini yang termometer ya. Ini lehernya ini untuk ke arah kondensor ya. Jadi ukurannya kecil memang ya. Kamu biasanya kecil ukurannya, 100 mili ya. Nah, kemudian ini ada buret dan klem ya. Buret dan klem. Ada yang klemnya ada ini bisa 4 buret ini ya. Bisa 4 buret berdiri. Kemudian ada yang tunggal ya klemnya. Nah, ini buret ini diperuntukkan untuk diperuntukkan untuk titrasi ya, titrasi. Jadi buret itu biasa panjang. Ada yang sampai 50 ml dia punya kapasitas ya. Jadi dia itu panjang. Sehingga ke dalam mengisinya hati-hati ya. Ketika mengisi buret ini jangan buretnya lebih tinggi dari kita, ya. Lebih tinggi dari mata. Sehingga biasanya itu ketika diisi itu dibawa ke lantai ya, kemudian diisi. Kenapa tidak boleh lebih tinggi dari kita? Ya ketika terjadi apa ya lelehan cairan yang berlebihan, itu bisa kena mata ya, bisa kena mata kita ya, mengalir ke tangan kita. Jadi itu berisiko. Sehingga uh, nah ini juga tidak fokus kita karena kan tinggi sekali, sehingga kita harus bawa ke bawah tubuh ya, kemudian isi sampai penuh ya, sampai melewati takaran misalnya 50 ml. Nanti ketika di atas itu di meja baru kita atur ya berapa ketepatan kapasitas daripada buret itu. Nah itu. Jadi, nah ini ada yang single clamp ya, ada yang single clamp, ada yang double clamp. Kalau yang ini bisa menggunakan 4 buret sekaligus ya. Jadi ada 4 kelompok bisa bekerja ya, atau 4 orang bisa bekerja di sini. Tinggal dibuka ini klaimnya. Namun hati-hati ya, ketika misalnya Anda pasang 4 klaim, Anda pasang 4 buret ini, kemudian Anda selesai ya, yang lainnya belum selesai, Anda selesai, Anda buka sendiri ya, yang lainnya juga jatuh ini juga tuh pecah jadinya kan, jadi hati-hati. Jadi kalau mau dibuka ya harus konfirmasi dengan yang sebelahnya, ya. Atau dua-duanya bisa dibuka bersamaan, nggak boleh sendiri-sendiri ya. Harus konfirmasi karena ini nyambung dia punya klaim ini ya. Nah kemudian ini ada ring, ya, ring stand atau ring clamp. Nah, ini biasa diperuntukkan untuk corong pisah tadi. Nah, setelah kita kocok corong pisahnya disimpan di ring ini ya. Itu ukurannya macam-macam. Ini bisa bisa kita pesan ya di bengkel ya. Pesan di bengkel kalau misalnya lab tidak punya ya, bisa pesan di bengkel dibuatkan kemudian dipasangkan nanti ke klem ya. Ke klem. Nah, memasang begini juga harus hati-hati ya. Dan ini stangnya misalnya seperti ini modelnya ya. Jadi posisinya seperti ini nih, alasnya di bawah nih. Sementara yang mau disimpan itu kan punya beban ya. Ya, kalau begini modelnya, misalnya ini tidak ada isinya tapi ini ada isinya, ini bisa jatuh ya. Bisa terpelanting ya. Karena beratnya itu tidak menumpuk. Nah, kalau dia begini, kalau kita mau isi ini, ya ini harus diputar ke depan ya, sejajar dengan ini. Sehingga itu akan menumpuk ya. Menumpuk. Bebannya itu tertumpuk oleh plat ini. Nah, kalau menyamping begini, jadi hati-hati. Semuanya harus dipertimbangkan semua ya, dipikirkan semua ya. Eh, apa ya risikonya ya. Ya. Jangan sampai ketika Anda pasang langsung belak jatuh gitu ya. Karena tidak ada yang menopang ya. Jadi hati-hati ya. Tetap hati-hati kita ya. Kalau misalnya Anda melakukan dua sekaligus begini ya boleh ya. Tapi Anda harus hati-hati ya ketika Anda mengambil ini ya dua-duanya harus dikeluarkan ya. Tidak boleh tertinggal satu ya. Karena dia akan jatuh ya.
Kemudian sikat tabung ya macam-macamnya. Ada yang sikat tabung panjang ininya, ya, panjang tangkainya ini biasanya digunakan untuk mencuci buret ya. Buret itu kan dia ada berapa mili itu di meter tingginya ya. Ada yang setengah meter itu tingginya. Itu kita menggunakan apa sikat tabung yang panjang dia punya ini ada. Ya. Kalau enggak ya kita modifikasi caranya ya pakai kawat ya diikatkan di sini ya panjang. Ya. Nah, juga ini macam-macam. Ada yang terbuat dari apa ya sapu ijuk ya, ada yang terbuat dari plastik. Nah, sekarang pertimbangkan kalau misalnya di dalam itu ada sisa-sisa apa namanya sisa-sisa asam keras ya, kemudian Anda menggunakan plastik ya itu berisiko ya. Jadi gunakan yang pakai ijuk ya. Dia harus memilih-milih dalam menggunakannya. Kemudian ini adalah holding ya, holding test atau pemegang tabung reaksi. Ini juga kalau ini kan ini ditekan di sini makanya terbuka itu ya. Jadi ini ditekan ya caranya ditekan. Jadi ketika sudah dilepas maka itu kekuatannya itu ya bergantung pada alatnya ini. Nah, kita tidak perlu tekan nih. Tekan ketika dipakai gitu, ketika sudah menjepit kita kan ada bentuknya begitu, bentuknya seperti penjepit ya, begitu. Kemudian ada yang terbuat dari kayu untuk praktikum misalnya, terbuat dari kayu untuk memegang tabung reaksi ya. Kemudian termometer ada macam-macam juga. Kalau Anda ingin butuh termometer yang lebih dari 250 ya, derajat itu ada. Ya. Nah kemudian ada apa hot plate. Nah ini hot plate ya, untuk pemanas ya. Ini hot plate, ini heat mantle ya. Heat mantle. Ya, panasnya karena panasnya itu diselimuti ya, makanya pakai mantle ya. Ini adalah hot plate. Nah, karena dia bentuknya plat ya, dan dia panas. Nah, biasanya peruntukan untuk hot plate itu untuk peralatan-peralatan gelas yang alasnya datar. Ya. Jadi jangan Anda simpan labu di sini ya, labu alas bulat ya, ya terguling dia. Ya harus alas datar ya. Jadi semuanya datar bagian bawahnya. Khusus untuk yang alas bulat itu kita menggunakan heat mantle. Ya. Mantel ini yang macam-macam ukurannya juga ya. Dan ini harganya mahal ya. Jadi makanya hati-hati jangan sampai tertumpah pelarut ya. Tumpah pelarut. Nah, kemudian ada bunsen ya, ya ada bunsen tapi kita menggunakan spiritus kayaknya ya. Kemudian karet, kemudian wire mesh ya. Nah ini biasanya kalau kita memanaskan sesuatu di baker glass atau di baker glass misalnya biasanya kita menggunakan begini ya wire mesh ya. Jadi kawat kawat berlubang begini ya. Kemudian di sini ada apa namanya? Ada semacam dari ini ya dari kapur gitu ya. Jadi ini fungsinya ini adalah untuk memanaskan ya, untuk menyebar panas. Jadi kalau kita menggunakan bunsen, bunsen itu kan panasnya hanya satu gitu ya dia punya ini. Jadi kalau menggunakan ini ya dia menyebar panasnya, ya menyebar panasnya. Nah, ini ukurannya juga macam-macam. Nah, kemudian ada penjepit ya, penjepit beker ya kita pakai penjepit beker. Nah kalau ini kita bisa tekan, kita sendiri yang mengontrol ya. Tadi itu yang untuk tabung reaksi itu ya setelah dijepit misalnya ya lepas tekanan kita ke bawah. Kali ini kita harus pegang ya, ya, ya seperti gunting dia. Ini kalau misalnya memanaskan itu ya jangan pakai tangan ya, atau kalaupun pakai tangan itu pakai lap ya supaya tidak panas. Atau lebih bagus aman pakai ya beker tong atau menjepit beker. Kemudian ada mortar ya, mortar dan alu, pestle atau alu. Ini biasanya diperuntukkan untuk apa ya? Menghancurkan material padat. Ya. Ini juga menggunakannya itu jangan berlebihan ya, jangan seperti menumpuk padi di rumah ya. Jadi harus semuanya pakai perasaan ya, pakai perasaan ya. Uh, kemudian dialasi di bawah supaya tidak merusak lantai. Ini kuat ini ya, kuat. Kecuali kalau Anda sengaja banting ya pecah juga ya. Jadi ini kan diperuntukkan untuk material-material padat yang mudah, misalnya kapur barus atau apa ya, atau misalnya ada yang keras-keras yang ingin dihaluskan ya pakai. Nah, tapi sekarang kan orang pakai blender ya, ada pakai blender untuk menghaluskan. Tapi tetap prosedur ini juga tetap biasa digunakan. Ya. Kemudian ada skopula, ini biasa ada di penjual beras ya. Jadi itu berasnya ya dalam skala besar dia pakai
atau pakai spatula ya, spatula juga. Nah, kemudian ada steering rod. Nah, ini batang pengadu ya. Steering rod ini adalah batang pengadu. Ya. Batang pengadu ini biasanya batang pengadu ini macam-macam bentuknya. Karena apa? Karena awalnya mungkin panjangnya 3 jengkal ya, berubah menjadi setengah jengkal ya, banyak begitu. Itu pun tetap dipakai ya. Jadi ada yang setengah jengkal yang sudah kelihatan patahannya ya, mungkin patahnya berkali-kali ya, jatuh ya. Nah, ini padahal sebenarnya ininya aslinya itu dia bagus bentuknya ya, bagus bentuknya. Nah ya, ya bundar bagian ujungnya ya. Ya, ini bisa dipakai untuk mengaduk ya. Ini juga harus dibersihkan ya, jangan disimpan begitu saja ya, karena di sini bersentuhan langsung dengan apa ya zat ya, sehingga dia tetap harus dibersihkan ketika selesai. Nah, kemudian ada kaca arloji ya. Kaca arloji ini juga terbuat dari borosilikanya. Ini biasanya dipakai untuk menimbang ya, menimbang dalam ukuran kecil. Ya, kenapa pakai ini? Karena dia ringan ya. Kemudian mudah ya, mudah menangani ya. Atau pakai cawan petri ya. Ada juga cawan petri, selain itu ada cawan petri, kaca arloji ada juga cawan petri ya. Cawan petri itu lebih stabil ya, karena dia bentuknya seperti ini datar gitu ya. Jadi kalau ini masih goyang-goyang ya, tapi dia sudah. Makanya ketika kita menimbang pakai ini ya sampahnya itu betul-betul di tengah, gitu. Jangan di piring sehingga dia tidak oleng ya. Ini kaca arloji ya, wadah untuk menimbang ya. Nah kemudian ada cawan porselin ya. Cawan porselin ini ya ini tahan dengan suhu tinggi ya. Bahkan ini hingga 300 masih bisa dipakai. Nah, ada lagi yang krus ya. Ada yang krus lagi itu untuk tanur ya. Untuk tanur yang suhunya bisa sampai 1200 ya. Si krus itu yang pakai ini ya. Ada di sini. Nah ini ya, ini tahan ya, suhunya bisa sampai komposisinya berbeda ya, cara buatnya juga berbeda. Nah ini pakai penutup. Kenapa pakai penutup? Supaya ketika dia dalam bentuk abu ya, dia tidak keluar begitu ya abunya ya. Karena kita bisa kan ada menentukan kadar abunya berapa ya, itu menentukan termasuk dalam kriteria untuk uji proksimat dan sebagainya ya. Ini cruise ya, di cruise ini tahan terhadap suhu sampai 1900 malah ya. Saya tidak tahu, mungkin ada yang lebih kuat dari ini. Dari ini untuk tujuannya untuk ya kalsinasi ya. Jadi untuk pengabuan. Bayangkan itu semua material ya, ketika dia masukkan dalam tanur ya, maka dia bisa berubah jadi abu ya. Abunya itu merupakan sisa dari sisa yang berupa mineral ya. Jadi mineral ya. Jadi kadar abu sebenarnya itu adalah mengukur sisa mineral yang tertinggal ya di awan. Ada pertanyaan? Saya rasa hari ini sampai di sini saja ya pertemuan kita ya. Sudah jam 11 ya, 11 lewat 10 ya. Jadi kita sambung nanti di uh, berikutnya. Ya, jadi mata kuliah ini sangat singkat ya. Jadi waktunya hanya berapa 50 menit ya. 50 menit ya. Sehingga apa namanya yang lain itu jangan terlalu terlambat masuk ya. Jadi ketika waktunya sudah mulai langsung masuk semua ya. Karena ini waktunya sangat singkat sekali. Kemudian saya lihat dulu apa presensinya. Presensinya yang belum presensi itu Vika, ada Vika? Shirley? Ada Bapak. Ada Vika ya? Vika. Kalau Shirley ada? Ada Pak. Oke, Shirley sudah saya presensi. Kayaknya ada masalah kendala gitu ya. Ini Mayola. Mayola.
Ada Mayola nih. Ada, Pak. Ada ya. Ya, semuanya hadir ya. Jadi, terima kasih atas kehadirannya. Ya. Tetap jaga kesehatan ya, karena kita masih online lagi. Ya. Kecuali yang praktikum nanti, tidak tahu bagaimana, apakah 2020 yang praktikum ya, ke kimia organik ya, organik dasar. 2020, ya 2020. Saya tidak tahu apakah minggu depan terlaksana atau tidak karena saya belum dapat ini ya, surat dari edaran dari pimpinan fakultas ya.